Ya gue berharap para pemain kita ini juga akan bermain optimal, bermain maksimal. Once ketika lu udah pakai baju timnas gitu ya, timnas, ya. ya lu harus tahu bahwa lu bertanding, lu berjuang untuk siapa, lu bermain untuk siapa, Betul. untuk kita, untuk Indonesia. Dan percayalah bahwa supporter kita juga gua rasa tidak akan sepi tuh nanti di stadion. Pasti Ya selalu kan? akan selalu Kita akan di datang stadion. untuk mendukung ya kan. Apapun kita akan mendukung. Apalagi akan menjadi kenikmatan tersendiri kalau kita bisa menang, kemudian nanti kita nyanyi Tanah Airku bareng-bareng lagi di Iya. GBK. Jadi Garuda Calling, kita kembali lagi ke tanah air setelah kemarin kita berhasil mendapatkan kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Tapi kali ini kita nggak bahas tentang itu, kita akan bahas di zona kita sendiri, yaitu di ASEAN Championship, di mana timnas kita akan berlaga lagi di turnamen itu. Yang akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Refli, berdua lagi bersama Bang DJ. Bang DJ, Garuda timnas kembali kita beraksi. Betul. Iya kan? Tapi ya kita harus pinggirin sejenak tuh ya. Betul. Kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Iya. Soalnya kita bingung Bang DJ. Nah, kita apa lu yang bingung? Gue sih biasa-biasa Lu nggak? aja. Gue berarti yang bingung. Bingung. Kita nyari ketika jadwalnya udah keluar, grupnya udah keluar. Kok nggak ada Jepang sama Irak di sini? Ya elah, sombong. Ini Southeast Asia. Iya. Asia Tenggara. Iya, kan? Jadi ada harusnya 10 ya yang berpartisipasi ya. Iya, memang ada 10. Dan kalau tidak salah di perhelatan edisi ke-15 namanya jadi ASEAN Championship. Dibagi 2 grup. Indonesia tergabung di grup B ya. Grup B dengan Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Sementara di grup sebelahnya Thailand, Malaysia, Singapura, Timur Leste ya. Iya, sama Brunei kalau nggak salah. Brunei atau Kamboja? Atau kayaknya Kamboja deh. Brunei kayaknya nggak lolos kayaknya. Ada jadi dibikin 5-5 ya. Jadi mungkin ada kualifikasi dulu. Ada kualifikasinya ya. Wah, Brunei AFF yang nggak lolos. Brunei yang kita kalahin di ronde pertama loh di kualifikasi Piala Dunia itu. Iya, tapi gini Dev. Ya. Ini kan sebenarnya obrolan yang juga banyak diperbincangkan gitu ya. Indonesia dengan yang sedang menyita perhatian pecinta sepak bola, tak hanya di tanah air tapi di dunia dengan kiprah kita di ronde ketiga terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, apakah Indonesia akan dengan mudah gitu mengambil trofi ASEAN Championship ini? Karena sebenarnya secara fakta dari 14 edisi sebelumnya prestasi terbesar kita pernah nyampe final berkali-kali tapi kita belum pernah juara. Nah, kemudian sekarang kan jadi perbincangan yang cukup pelik ya di antara banyak lah, bahkan para pandit sendiri bilang, gue nggak peduli lu mau menang 1 juta kali kek, AFF kan buat yang penting adalah lolos ke Piala Dunia. Dan buat yang sebagian orang lainnya barangkali ya kita harus bisa menang di semua turnamen yang kita ikuti dong, supaya kita memang, apalagi ini di wilayah kawasan kita di Asia Tenggara. Ya masa iya kita nggak bisa menjuarai di sini dulu kan? Dibalas lagi kan. Lu mau kayak Singapura juara 4 kali tapi lolos ke ronde ketiga aja nggak pernah gitu kan. Ya itulah sebenarnya percaya. Tapi lepas dari itu, Dave, Coach Sintayong kalau nggak salah kita ngobrol hari ini sudah memanggil 33 pemain untuk masuk ke pemusatan latihan di Bali ya. Dan 33 pemain ini nantinya akan dipilih kembali untuk 23 pemain yang akan dibawa mengarungi turnamen ASEAN Championship yang akan dimulai 8 Desember hingga nanti di Januari 2025. Kayak gitu. Ini ada fokusnya kan Pak Erik di beberapa interview dan di beberapa press conference gitu. Gua mendengar atau melihat Pak Erik
berstatement bahwa Pak Erik sih beliau pengennya ya udahlah ini kita serahkan kepada skuad muda under U22 lah. Ya. Gitu. Dia fokusnya pengen ke situ karena untuk modal dan mempersiapkan ya timnas kita untuk regenerasi Bang DJ. Betul. Karena kan beberapa dari pemain senior kita di timnas itu kan ada yang umur di karir sepak bolanya kan udah cukup matang atau udah cukup tua lah gitu kasarnya untuk di sepak bola kan. Betul. Ada beberapa nama lah gitu. Nggak usah setahun, melihat 2 tahun sampai 3 tahun pun mungkin mereka udah bisa tergantikan posisinya gitu kan. Iya. Di beberapa pemain. Nah, makanya Pak Erik fokusnya ingin mempersiapkan udah kasih U22 aja yang tampil sebagai jam terbang yang lebih dan juga pengalaman untuk U22 sendiri gitu. Dan makanya ini pemain-pemain ini memang mungkin bisa dibilang 90% Bang DJ itu pemain U22, mungkin hanya 10% atau 5% mungkin bahkan dari cabutan dari seniornya gitu. Iya, kalau dari kita bicara tentang 33 nama yang sudah dipanggil untuk training camp di Bali. Betul. Relatif hanya 7 ya, Dev, pemain kurang lebih ya. Iya, pemain timnas kita yang senior. Main di luar ya atau yang bermain untuk tim yang sebelumnya bermain dalam kualifikasi Piala Dunia ya. Oh iya. 7 yang bermain di luar kalau nggak salah. Ivan Jenner ya kan salah satu yang dipanggil, kemudian Justin Hubner, Marcelino Ferdinand gitu ya, Pratama Arhan seperti itu. Dan kalaupun ada salah satu nama di antara 7 pemain yang bermain di luar itu adalah Ronaldo Kwante atau Ronaldo Joybera yang main di Muangthong United di Thailand. Walaupun di tim senior dia belum pernah main. Ya, kemarin setelah panjang kualifikasi juga kan. Iya. Jadi kalau Justin Hubner, kemudian Ivan Jenner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, termasuk Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk, tapi memang katanya akan dilepas kalau kita bisa masuk 4 besar dari Brisbane Roar ya kan. Dan 7. Sementara yang lainnya adalah nama-nama pemain-pemain muda yang dipanggil. Mungkin pernah dengar nama Arhan Kakak, ya kan? Arhan Kakak, itu Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas ya kan? Ya ini yang nama-nama yang dipanggil untuk melakukan seleksi untuk nantinya dipilih menjadi 23. Betul. Tetapi gue rasa gue pribadi ya, gue sepakat lah dengan langkah yang diambil oleh PSSI, PSSI ya, Pak Erick Thohir, menurunkan tim yang relatif usianya 22 tahun gitu ya, untuk memberi jam terbang, bukan mengecilkan turnamen di kawasan Asia Tenggara sekali lagi bukan mengecilkan. Karena memang targetnya juga tetap masuk final. Betul, tetap. Targetnya tetap masuk final. Tetapi ini juga membuat Coach Shin menjadi punya keleluasaan, punya pilihan untuk melihat memang banyak mutiara-mutiara kita gitu ya yang mungkin punya kualitas cukup baik untuk nantinya diberikan kesempatan untuk naik ke untuk senior, tampil di level senior. Ingat di tahun depan juga di 2025 kan banyak turnamen juga di Piala Asia U20, U23 nanti selain kualifikasi Piala Dunia ya kan yang bulan Maret dan bulan Juni yang kita berharap kita bisa memaksimalkan 4 laga tersisa untuk bisa paling nggak finish 4 besar supaya bisa maju ke ronde keempat. Jadi tanpa mengurangi rasa respect dengan turnamen paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Paling bergengsi orang cuma itu. Iya, maksud gue. Ya kita juga tetap menganggap ini sebagai ya salah satu kawah candra di muka. Betul. Bagi kita menyusun tim nasional kita ke depannya nanti seperti itu. Dan ini ada yang menarik formatnya nih. Karena kita akan bermain di babak penyisihan, akan memainkan 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Kita akan memulai perjalanan Asian Championship ini dengan bertandang ke kandang Myanmar, ya kan? Dan selain tandang ke Myanmar, nantinya kita juga akan tandang ke Vietnam, ya kan? Itu tuh, iya. Sementara kita akan menjadi tuan rumah saat menjamu Laos dan Filipina, gitu. Tapi ngelihat matchnya kali ini, sebelum ke matchnya Bang DJ, di pemilihan gue masih pengen balik ke pemilihan pemain tadi. Sebenarnya di luar ada beberapa perbincangan juga terkait pemilihan pemain ini. Banyak yang bilang kenapa nggak sekalian turunin pemain seniornya aja
gitu ke ke kompetisi ini, ke turnamen ini gitu. Pemain senior tuh maksudnya kayak Tom Haye gitu Tom segala macam. Haye, Jay Itzes gitu. Terus juga karena kan fokusnya ya kalau emang mau menunjukkan taring gitu ya, kenapa nggak di sini sekalian diturunin senior untuk sekalian aja buktiin bisa nggak nih seniornya bisa menang di sini gitu Bang DJ? Ya sebenarnya kan ada satu kendala, Dev. Ini kan turnamen yang tidak dalam agenda resminya FIFA ya Itu kalau nggak dia salah ya. kan. Sehingga para pemain-pemain kita, pemain-pemain profesional yang kebetulan berkarir di Eropa gitu ya, ya mereka kemungkinan untuk dilepas oleh klubnya itu sangat kecil seperti Iya. itu. Jadi dan gue rasa lepas dari 7 pemain yang abroad kan juga sebenarnya ada pemain-pemain senior yang saat ini sedang dipanggil seleksi ya. Iya. Muhammad Ferrari itu dipanggil untuk seleksi, Iya. iya kan? Panggil. Oki Caraka, Iya. iya kan? Muhammad Ferrari, Oki Caraka, ya dan lainnya juga menurut gua pemain-pemain yang cukup baik lah di Liga 1 ya. Iya, Jadi iya. gue sih selalu menganggap ini kesempatan yang perlu dimaksimalkan oleh para pemain Indonesia, terutama 33 pemain yang dipanggil, terutama mungkin 26 pemain yang bermain di Liga 1 untuk menunjukkan bahwa mereka pantas untuk mengenakan baju kebesaran tim nasional Indonesia. Iya, betul, Dan betul. meskipun kita dianggap, gue sekali lagi gue tidak merasa kita meremehkan Turnamen ini ya. tapi ya kita memang harus berhitung strategi dan semuanya gitu. Sekali lagi gue barangkali walaupun gue tetap rindu untuk Indonesia menang, tapi fokus gue memang lebih baik tim senior itu tim yang sudah lebih padu itu, yang sudah biasa bermain ya fokus untuk ke kualifikasi Piala Dunia. Iya. Dan ini lumayan loh. Paling tidak kita punya 4 pertandingan di babak penyisian yang menjadi jam terbang tersendiri buat para pemain muda kita gitu. U22 ini ya, kan? Dan bagaimana kita tidak kalah karena nanti juga ada SEA Games lagi seperti apa. Iya kan? Sehingga ya ini kesempatan untuk menunjukkan dirinya, dan Coach Shin juga gue yakin bukan pelatih dodol ya. Iya, Artinya ini benar. pelatih cukup punya pengalaman dan ya terkenal memberi kesempatan para pemain muda untuk menunjukkan jadi diri mereka. Dan jangan heran nanti kalau pemain ini cukup baik kemudian kembali ke klub, ke kompetisi bulan Maret barangkali ada dipanggil. Betul. Dan emang emang Pak Erik juga selain ingin memberi jam terbang dan pengalaman lebih kepada pemain U22 ini, Pak Erik juga statementnya bilang bahwa ya pemain ini dipersiapkan untuk SEA Games itu Bang DJ. Betul. Jadi selain itu dan memang sudah clear ya. Jadi untuk para netizen yang terhormat nih ya, jangan ada yang protes-protes lagi kalau misalkan pemain senior bakal dipanggil gitu. Ini bukan agenda FIFA. Jadi ya kemungkinan juga akan sulit gitu loh. Ya fokus lah. Menurut gua kita mana yang menjadi prioritas utama kita kan bagaimana para pemain itu ya konsentrasi penuh nanti bulan Maret dan bulan Juni untuk menyelesaikan kualifikasi ronde ketiga ya. Dan kita hari ini kan cukup baik ada di peringkat ketiga sementara ini gitu ya. Iya. Tapi sekali lagi walaupun tadi ya Dev, ya gue berharap para pemain kita ini juga akan bermain optimal, bermain maksimal. Once ketika lu udah pakai baju timnas gitu ya, ya lu harus tahu bahwa lu bertanding, lu berjuang untuk siapa, lu bermain untuk siapa, untuk kita, untuk Indonesia. Dan percayalah bahwa supporter kita juga gua rasa tidak akan sepi tuh nanti di stadion. Pasti selalu ya kan? Kita akan datang untuk mendukung ya kan, apapun kita akan mendukung. Apalagi akan menjadi kenikmatan tersendiri kalau kita bisa menang, kemudian nanti kita nyanyi Tanah Airku bareng-bareng lagi di GBK. Jadi menurut gua target ke final bukan target yang mustahil untuk digapai ya. Mustahil, tapi memang tidak mudah. Tidak betul. Ya kan? Ya kita menghadapi Myanmar, kemudian menghadapi Laos, menghadapi Filipina, menghadapi Vietnam. Khusus untuk Vietnam ya, apalagi kita akan tandang. Tapi ingat, waktu di ronde kedua kualifikasi, ya kan? Meskipun skuadnya berbeda, betul. Ya kan? Tapi kita bisa menang 3-0 waktu itu di sana, kandang Vietnam. Itu menurut gue cukup hal yang baik. Dan ini sekali lagi ya, ini turnamen bergengsi di Asia Tenggara ya. Iya betul. Jadi menang atas rival dalam satu kawasan ya menurut gue itu adalah kebanggaan tersendiri. Iya benar-benar. Iya kan? Dan ya tidak ada yang tidak mungkin lah. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi Bang DJ walaupun tadi lu bilang kebanggaan tersendiri kan, ya pahit-pahitnya amit-amitnya nih Bang DJ kalau misalkan
ya banter-banter kita cuma sampai semifinal atau gagal di final gitu kan. Misalnya nih. At least kan kita punya kebanggaan tersendiri gitu di antara mereka, ya kita sekarang yang paling jauh nih melaju untuk ke Piala Dunia kan Bang Niji. Sebenarnya kalau tim-tim di kawasan Asia Tenggara kan ya gue rasa mereka juga menaruh respect lah untuk tim nasional Indonesia yang saat ini luar biasa. Kan kita udah berkali-kali ngomong saat ini kalau ngomongin prestasi, Indonesia adalah tim terbaik di Asia Tenggara. Urusan ngumpulin poin di ronde ketiga kita udah 6 poin. 2 poin lebih tinggi dibanding Vietnam waktu kualifikasi Piala Dunia 2022. Tapi kita ngomongin di AFF ini ya tetap harus serius, terutama untuk teman-teman yang nanti tim terpilih untuk menjadi penggawa tim nasional Indonesia di Asian Championship ini. Dan kalau selain 7 orang yang bermain di luar gitu ya, di liga luar, 6 kan adalah yang bermain di tim Piala Dunia kita ya, kualifikasi Piala Dunia ya, kecuali si Ronaldo Conte gitu kan. Belum lagi ada Hoki Caraka, Muhammad Ferrari. Ya menurut gue itu akan memberikan insight, sharing, masukan untuk para pemain muda kita ya. Bagaimana kerasnya kompetisi, bagaimana sengitnya persaingan, bagaimana kita menyiapkan dan mengembangkan diri sendiri. Betul. Ya di kan? Level senior tuh. Di level senior. Dan mau lepas level senior, dari muda inilah mereka. Betul. Ya kan? Kita sudah punya contoh seorang Rizky Ridho. Oh iya. Ya kan? Pemain yang main di Liga 1 tapi nggak kalah tuh. Menurut gua salah satu puzzle pieces dari tim nasional Indonesia ya Rizky Ridho, betul. Ya waktu lawan Arab Saudi, berkali-kali kita bilang Rizky Ridho adalah salah satu bintang selain ngomongin Marcelino Ferdinand. Bagaimana dia solid dengan Jay Ises, ya kan, dan menang duel dengan beberapa pemain Arab Saudi dalam duel-duel di lapangan. Jadi itu hal yang perlu highlight bahwa para pemain Indonesia yang bermain di Liga 1 dan lu sekarang dipanggil untuk ke training camp untuk di persiapan di Asian Championship ya lu harus manfaatin. Betul. Iya kan? Gak ada yang mustahil gitu loh. Ya kan masih panjang perjalanan. Iya. Gitu. Dan kita ya kalau nanti misalnya amit-amit lo bilang semifinal segala macem gitu ya. Buat gue sih gue tetap tenang ya. Setiap pertandingan, setiap kompetisi kan pasti ada evaluasi yang akan diberikan oleh PSSI. Tidak hanya kepada para pemain, juga tim pelatih ya kan, Coach Shin. Dan gue juga yakin Coach Sintayong juga tetap berharap dia bisa memberikan yang terbaik setelah pada edisi sebelumnya timnas Indonesia masuk final kan, kalah sama Thailand ya di final ya waktu itu ya. Iya. Nah, di final gitu. Ya intinya masih kurang lebih 2 mingguan lagi atau 3 mingguan lagi. Ya kan tanggal 8, tanggal 9 kita baru mulai main ya. Artinya ya kalau kita ngobrol ini masih 10 hari lebih ya. Oh iya, kurang dari 2 minggu berarti ya. Ya persiapan. Moga-moga lancar semua. Iya. Fisik pemain terjaga, pola permainan yang diinginkan oleh Sintayong juga tim bisa serap, tim bisa pikirkan, tim bisa adaptasi. Betul. Dan kita bisa ready gitu untuk turnamen ini gitu ya. Walaupun gue juga masih ngebayang sih gimana ya. Yang lain gimana, yang kayak Thailand, Vietnam. Ya enggak, maksud gue ini kan kalau timnas kita kan uji coba untuk mainkan U22. Bukan uji coba, kita memakai memakai U22. Tapi kalau mereka kayaknya bakal serius-serius aja pemain seniornya yang akan diturunkan gitu. Jadi ya mereka kan ya kompetitif seperti. Soalnya cuma ini yang bisa mereka banggakan kali ya. Iya betul. Iya. Tapi enggak lah, gue juga yakin Coach Shin menyiapkan tim ini serius lah. Iya kan. Ya jangan sampai kita jadi juru. Enggak lah. Kalau guru kunci kayaknya enggak. Cuman ya betul kata lo tadi, mungkin kita bisa lolos sampai semifinal bahkan ke final. Cuman mungkin akan lebih berat aja gitu. Karena ini kan mungkin pengalaman pertama juga kan bagi para pemain kita U22 nih bermain di level senior di turnamen utama juga di AFF Championship. Tapi yang jelas timnas kita selalu jadi perbincangan deh sekarang. Bahkan pandit-pandit atau selebgram atau seleb TikTok negara tetangga, bahannya ya semua Indonesia kayaknya. Kalau timnas mereka mungkin nggak ada bahan kali ya. Tutup toko, nggak ada bahan.
Ya, kan? Bang DJ kayaknya. Tapi lu gimana? Prediksi lu seperti apa nih? Ya memang walaupun kita belum dapat kepastian nama-nama yang akan resmi ya, memperkuat Indonesia di Asian Championship ini. Kalau gue pada saat ini still pengen lihat list nama-nama ofisial yang akan dipanggil, sama still gue pengen lihat match pertamanya dulu. Ada gitu. Myanmar ya. Karena setelah itulah baru kita bisa menilai dan bisa ya mengevaluasi lah nanti kira-kira yang dibutuhin apa, yang harus diperbaiki apa, yang harus di develop dan improve lagi apa. Ya nanti gitu. Tapi untuk sekarang highlightnya itu dulu kan, yang penting clear kenapa kita nggak manggil pemain-pemain senior, kenapa pemain U22 yang dipilih gitu, kenapa fokus kita di sini tuh seperti apa kan, udah jelas sih. Tapi siapapun yang sudah dipilih nanti rakyat Indonesia ada di belakang timnas kita. Betul. Ya kan? Akan selalu support di belakang. Ke stadion dong lo. Iya betul. Ke stadion. Iyalah. Belum tahu nanti kalau dapat tiketnya ya ke stadion. Stadion gitu. lah kita lihat. Gue kangen gue nyanyi Tanah Airku. Tanah Airku ya. Kan? Tapi kalau habis menang kemarin itu kan kayaknya. Wah, lawan Saudi tuh ya. Gila, nikmat banget tuh rasanya tuh. Ya. Oke, Bang DJ, kayaknya untuk pembahasan timnas segini dulu. Nanti menjelang match pertama nanti akan dibahas lagi di halftime break. So, sampai jumpa kembali di halftime break selanjutnya. Bye-bye guys.